Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Sidki Akbar, nomor BP 1710911016. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai material atau bahan penyerap suara atau dalam bahasa Inggrisnya sound absorbing material berbasis alam. Antara lainnya adalah rock wool, glass wool, dan lain-lain. Baiklah, apa itu bahan penyerap suara atau sound absorbing material? Secara definisi teknis, bahan penyerap suara adalah bahan yang mampu menyerap energi suara, yaitu dengan tujuan lain untuk mengurangi pantulan yang menyebabkan gema pada sebuah ruangan. Seperti yang dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Suara datang dari sumber suara, lalu karena adanya material serap suara, suara yang diteruskan menjadi lebih kecil karena adanya material serap suara tersebut. Bahan peredam suara umumnya dipakai untuk meredam suara yang memantul dalam sebuah ruangan, seperti yang dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Kemampuan sebuah material peredam suara untuk menyerap suara ditentukan dengan nilai NRC, yaitu Noise Reduction Class atau Sound Absorbing Coefficient. NRC adalah nilai koefisien, sedangkan Sound Absorbing Coefficient adalah nilai pengurangan suara dalam desibel dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Baiklah, jenis material pertama yaitu glass wool. Glass wool merupakan bahan peredam suara yang terbuat dari fiberglass yang bertekstur seperti wool atau bulu domba. Secara teknis, rock wool adalah serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan yang kemudian dirancang sebagai bahan peredam suara, isolasi terhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik. Glass wool berfungsi meredam suara dan dapat juga menginsulasi panas. Glass wool juga bersifat menyerap uap air. Dalam keadaan lembab, kemampuan meredam suara glass wool menjadi berubah. Glass wool yang lembab akan berjamur dan beratnya menjadi 5 hingga 7 kali berat aslinya. Kelembaban glass wool juga berdampak pada umur, yang mana glass wool akan mudah menjadi lapuk dan hancur seperti pasir. Pada saat pengaplikasiannya, glass wool juga seringkali rontok dan menempel di kulit, sehingga menyebabkan kulit gatal atau perih seperti tertusuk jarum. Apabila serbuk kaca tersebut tersedot masuk ke paru-paru, maka akan dapat melukai serabut paru-paru yang halus. Serabut tersebut tidak bisa dikeluarkan dengan cara apapun juga. Selain itu, kekurangan lain dari glass wool adalah nilai NRC-nya yang relatif kecil, yaitu kecil dari 0,5 untuk glass wool dengan ketebalan 1 cm. Selain itu, kekurangan yang terdapat pada glass wool antara lain adalah tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, mengingat umur pakainya atau jangka pakainya yang pendek. Selain itu, glass wool juga tergolong ke dalam material atau bahan yang mudah terbakar. Tetapi, di sisi lain, dengan harganya yang murah, glass wool memiliki kelebihan antara lain selain berfungsi sebagai peredam suara, glass wool juga dapat menginsulasi panas. Baiklah, bahan yang kedua yaitu rock wool. Penampilannya hampir sama dengan glass wool, namun memiliki densitas yang lebih tinggi, yaitu 30 gram per cm kubik hingga 100 gram per cm kubik. Rock wool tersusun dari produk serat mineral ringan yang dapat menyerap suara dan juga panas, sama halnya seperti glass wool. Bahan peredam suara rock wool dijual secara bebas dalam bentuk roll maupun lembaran. Bahan rock wool juga dapat digunakan untuk insulasi termal, suara, dan juga panas pada pipa-pipa pada bidang industri, seperti yang dapat kita lihat pada video. Selanjutnya adalah cellulose fiber atau serat selulosa yang terbuat dari bahan alami seperti kulit kayu, daun, dan bagian tanaman lainnya. Selain mengandung selulosa, juga terdapat kandungan hemiselulosa dan lignin di dalam cellulose fiber.
serat selulosa termasuk bahan berpori yang bagus untuk dijadikan peredam suara. Terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan berbagai jenis serat selulosa sebagai bahan peredam suara. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa bahan peredam suara yang terbuat dari selulosa kelapa mampu menyerap suara hingga 50% dengan ketebalan 1 cm saja. Kelebihan dari serat selulosa sendiri antara lain adalah bahannya melimpah di alam, serta juga terdapat banyak jenis selulosa yang dapat dipilih. Dan juga, selain sebagai peredam suara, serat selulosa juga dapat menginsulasi panas. Tetapi, kekurangan dari serat selulosa sendiri antara lain adalah mudah menyerap air, mudah berjamur, tidak tahan lama, serta pengolahan untuk menjadi bahan peredam suara dari bahan dasarnya atau bahan alaminya cukup memakan waktu yang lama dan rumit. Seperti yang dapat dilihat video, pemasangan insulasi dengan serat selulosa tidak hanya berfungsi sebagai peredam suara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai insulasi suhu atau insulasi panas. Ya, material selanjutnya adalah green wool. Green wool merupakan peredam suara yang terbuat dari bahan ramah lingkungan serta tidak beracun. Green wool merupakan bahan peredam yang terbaik di kelasnya dengan bahan polyester. Material ini merupakan produk revolusioner yang bisa dipakai sebagai bahan pengganti konvensional dan memiliki banyak kelebihan yang tak dimiliki bahan konvensional lainnya. Bahan ini memiliki tingkat penyerapan yang tinggi serta memiliki ketahanan yang baik dan tidak akan menyusut dalam jangka waktu yang lama. Sebagai bahan peredam suara yang dipakai untuk menggantikan rock wool, green wool juga digunakan bersamaan dengan material yang juga untuk menghalangi suara agar mendapatkan nilai STC yang terbaik. Green wool sebagai bahan peredam suara cocok diaplikasikan sebagai pelengkap sistem peredam suara. Selain ramah lingkungan, green wool tidak akan menyebabkan iritasi atau gatal karena terbuat dari serat fiber polyester yang berbahan dasar fiber dan sering dipakai untuk membuat sofa, bantal, dan lain sebagainya. Green wool juga memiliki durability atau kekuatan yang baik dibandingkan dengan rock wool. Green wool yang merupakan bahan pengganti dari rock wool atau glass wool merupakan produk revolusioner yang di dalamnya memiliki berbagai macam keunggulan. Baik, akan dibahas terlebih dahulu mengenai karakteristik penyerapan suara. Material memiliki reaksi-reaksi yang berbeda terhadap bunyi dengan frekuensi yang berbeda pula. Pada umumnya, material dengan nilai NRC di bawah 0,2 bersifat reflektif, sedangkan material dengan nilai NRC di atas 0,4 bersifat menyerap. Contoh pertama yaitu bata. Bata merupakan blok bangunan moduler terbuat dari tanah liat, bersifat sebagai pereduksi udara yang sangat baik, terutama pada sistem dua paralel dibuat tanpa hubungan, dengan adukan semen atau tanpa pelapis. Contoh selanjutnya adalah beton. Beton adalah material hasil campuran dari bahan air yang mempunyai daya yang kuat terhadap gaya tekan, digunakan untuk struktur slab atau dinding struktural. Beton juga merupakan produksi kebisingan udara yang sangat baik dan tidak bersifat sebagai penyerap. Bila beton diberi celah udara, dapat menyerap kebisingan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kaca. Kaca merupakan bahan transparan dari silikat yang sangat ringan dan bersifat sebagai produksi yang sangat baik, terutama pada frekuensi menengah. Kualitas dapat ditingkatkan dengan sistem berlapis dan berfungsi sebagai penyerap kebisingan, tetapi beresiko pada resonansi frekuensi rendah. Ya, selanjutnya adalah plywood. Jenis material ini tidak efektif untuk mereduksi bunyi, kecuali bila digabung dengan material lain. Tetapi, bila bentuknya tipis, dapat menjadi penyerap yang kuat pada frekuensi rendah. Bahan plywood sendiri merupakan pemantul bunyi yang cukup baik. Selanjutnya adalah rangka baja. Merupakan material dengan banyak kemungkinan. Susunan untuk menopang lantai atau atap sifatnya tidak mereduksi bunyi, karena cukup kaku. Material baja berlubang yang dilengkapi dengan bahan penyerap seperti fiberglass bersifat menyerap bumi dengan nilai NRC sebesar 0,5 hingga 0,9. Bahan yang banyak digunakan dalam sistem expose untuk mengurangi kebisingan dan dengung. Selanjutnya adalah busa akustik. Merupakan material penyerap yang baik dengan NRC 0,25 sampai 0,9 sebagai bahan pengisi pada kursi teater
sehingga dengan kosongnya penonton pun tidak akan mengakibatkan perubahan dengung dalam ruang. Selanjutnya adalah kaca laminasi. Penggabungan dua atau lebih lembar kaca dengan perekat, jika dibandingkan dengan kaca tunggal, akan berfungsi sebagai pereduksi bunyi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah karpet. Jenis material yang berfungsi sebagai bahan absorb ruang dalam bentuk elemen lantai dengan tingkat penyerapannya yang tinggi. Keberhasilan fungsi ditentukan oleh tebal dan proporsi bahan sendiri dengan nilai NRC berkisar antara 0,2 hingga 0,55. Baik, selanjutnya adalah tirai dan tenunan. Beberapa jenis kain yang berfungsi sebagai penyerap bunyi yang baik bila memiliki berat kurang lebih 500 gram per meter kuadrat. Tirai yang ringan hanya memiliki nilai NRC 0,2 dibandingkan dengan tirai yang berat dapat memiliki nilai NRC lebih dari 0,7. Selanjutnya adalah selimut berserat, yaitu berupa fiberglass yang digunakan untuk dinding atau plafon ekspos dan berfungsi untuk mengabsorpsi bunyi serta mereduksi kebisingan dan dengung dengan nilai NRC berkisar antara 0,9. Selanjutnya adalah papan berserat yang biasa digunakan untuk panel dinding atau plafon. Merupakan material penyerap yang baik tergantung dari ketebalannya dengan nilai NRC berkisar antara 0,75 hingga 0,9. Dan yang terakhir adalah fiber, mineral, dan selulosa yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu adalah jenis bahan fiber yang sering digunakan sebagai ubin, selimut, papan, atau semprotan untuk penyerap bunyi.